Jadi yang pertama yang saya bahas itu tentang artikel. Jadi mata kuliah academic writing itu kayak yang minggu lalu kita ada sesi kan? Kayak yang minggu lalu saya ada bahas itu seharusnya menjadi kebutuhan kalian. Kalian yang butuh mata kuliah ini semester 7 dan 8 nanti lah dalam pengerjaan proyek agar bisa selesai dan lulus kan. Nah, tanpa berpanjang lebar, maksud saya academic writing itu sebelumnya saya tanya dulu, di mata kuliah semester lalu atau semester sebelumnya ada pernah membahas tentang artikel atau jurnal ilmiah enggak? Di research method mungkin semester lalu, apakah ada membahas tentang artikel? Udah pernah dengar belum? No? Oke. Kita belajar as long as you can hear me, that's okay. I'm totally cool with it. Even though you use your filter, I don't mind, nggak masalah. As long as you can hear me, have fun. But nanti kalau saya tanya, coba jawab ya. Nah, gini. Jadi singkatnya, can you see my screen? Nah, bisa ya? Nah, gini. Jadi nanti ketika kalian mau mengerjakan proyek akhir kalian, apapun proyeknya nanti, kalian akan berurusan dengan academic writing. Karena semua proyek kalian, kayak saya bilang, proposalnya itu maupun laporan akhir dalam bahasa Inggris full. Gitu. Jadi, ketika kalian menulis, kalian tidak boleh tuh main asal ambil tulisan orang. Kayak yang minggu lalu saya jelaskan, misalnya kalian mengutip kata-kata orang, kalian kan mencantumkan namanya. Nah, yang kita bahas malam ini adalah artikel. Artikel itu banyak. Ada artikel lepas, misalnya kayak kalian misalnya mengerjakan membuat blog, misalnya di sini ada yang punya blog, atau ada yang punya website sendiri. Nah, ketika kalian menulis, kalian kan menulis apapun yang ada di pikiran kalian. Tapi yang membedakan artikel yang kalian buat di blog itu atau di website itu dengan artikel ilmiah, misalnya, jadi kalau misalnya kalian buka Google, tolong step ini dipahami ya, nanti karena berikut-berikutnya kalian akan mengerjakan ini sendiri. Ketika buka Google, kalian misalnya buka Google Scholar, a bit slower. Nah, Google Scholar itu adalah platform di mana kalian masih bisa mencari artikel yang reliable. Jadi itu gini, ketika misalnya kalian menulis, kalian ngambil dari blog, kalian masukkan ke dalam tulisan kalian, itu kampus tidak mau terima. Ya, untuk proyek akhir kalian, proposal kalian tuh, kampus tidak mau terima. Jadi salah satu cara mengakalinya begini, kalian buka Google Scholar, kalian misalnya cari, ada nggak ya, Politeknik Ekuator. No. Oke, sebelum itu dulu. Jadi artikel atau tulisan ilmiah, academic writing, sama aja tuh ya. Artikel ilmiah, tulisan ilmiah, academic writing yang kita pelajari sekarang sama. Jadi dosen kalian di Poltek, gini, hampir semuanya itu membuat artikel setahun sekali minimal. Artikel itu dibuat berdasarkan hasil penelitian dosen-dosen. Dan mereka akan mempublikasikannya. Dan kalian bisa cari itu di internet. Misalnya di Poltek, kalian misalnya ketik Politeknik. Nah, ini semua adalah dosen-dosen tetap di Poltek, begitu ya. Yang pertama itu dosen teknologi pangan, prodi teknologi pangan, dan ke bawahnya. Nah, misalnya kita ambil Memvera lah ya. Kita coba lihat Memvera. Jadi Memvera ini semua adalah tulisan ilmiah beliau, begitu. Dan tulisan ini dibuat hasil penelitiannya. Jadi penelitian itu ada metode-metodenya, kayak yang research method kemarin tuh, yang kalian pelajari research method, itu kan ada cara-caranya dalam meneliti.
Nah, beliau melakukan semua penelitian ini berdasarkan masalah yang ada dan kemudian dilakukan secara metodologikal. Nah, ini bisa dilihat. Jadi yang pertama, yang bisa ada linknya ini adalah judul penelitian beliau, tahun 2019, Analisis Rasio Keuangan, oleh Vera Maulina dan Rea. Nah, artikel yang beliau tulis itu tidak asal di post di website atau di blog tertentu. Dia harus jurnal namanya. Jadi jurnal itu adalah platform, tempat, wadah untuk artikel-artikel yang berdasarkan hasil penelitian dosen itu dimasukkan dan dipublikasikan secara resmi. Jadi kayak ada nomor seriesnya gitu, Bah. Enggak. Jadi misalnya saya bikin tulisan nih, udah saya bikin tulisan, saya posting. Nah, itu tuh enggak bisa diasi tuh. Harus masuk ke dalam jurnal. Nah, ini nama jurnalnya adalah OBIS. Kalau yang ini misalnya jurnal yang masuk ke Menvera, Jurnal Ekonomika Integra. Nah, ini Jurnal Pengabdian Pemberdayaan Masyarakat. Jadi macam-macam. Beliau setelah meneliti, membuat tulisannya dipublikasikan di jurnal. Kita lihat yang pertama. Nah, di sini ada PDF-nya, nanti kalian bisa download. Nanti bentuk PDF-nya itu begini. Nah, tolong diperhatikan dengan seksama. Ini adalah nama jurnalnya, Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Ada nomor seriesnya, nomor ISSN-nya. Kemudian ada volume dan nomornya. Jadi volume itu muncul setahun sekali. Misalnya volume 2 ini muncul di tahun 2019, berarti volume 1 ini 2018. Nomor 1 adalah isu ataupun publikasi yang pertama di volume kedua. Di tahun 2019 ini, publikasi pertamanya itu di bulan September. Biasanya jurnal seperti ini setahun 2 kali mempublikasikan. Nah, yang perlu dicamkan begini, apa yang membedakan artikel yang misalnya kalian bisa cari di internet dengan artikel seperti ini? Jadi, misalnya di sini adalah Menvera dan Rea ini, beliau setelah melakukan penelitian, beliau mensubmitnya ke jurnal untuk bisa dipublikasikan. Cuman, tidak semua artikel itu bisa dipublikasikan. Karena di dalam jurnal tadi wadah untuk menampung artikel tuh, ada reviewernya, orang yang mereview lagi. Jadi misalnya, Menvera nih, ini tulisan Menvera nih, semuanya nih. Ada 12 halaman. Misalnya Menvera sudah submit ke jurnal ini, kemudian menurut reviewernya, reviewer tuh pakar yang lain lagi. Menurut reviewernya, tulisan ini tidak layak, kami tidak mau terima, tidak bisa dipublikasikan. Nggak bisa tulisan ini dipublikasikan, gitu. Jadi expert tadi, pakar tadi, sudah membaca ini dulu, memverifikasinya, dan menyatakan ini benar. Hasil penelitian Menvera ini benar. Jadi valid tulisan ini, sehingga bisa kalian pakai untuk kalian kutip ke dalam proyek kalian. Misalnya ya, tolong stay with me for a moment. Fokusnya sebentar lah. Misalnya di sini yang dia teliti oleh Menvera adalah rasio keuangan. Begitu. Kita coba cari rasio keuangan di internet. Rasio keuangan. Hasil pencarian teratasnya, misalnya ini, apa itu rasio keuangan, gitu ya. Biasanya kan mahasiswa kan gitu kan, cari tugas tuh di internet, dapat di Google, yang pertama lah tuh dikliknya kan, dari ecruit.com. Kita coba. Nah, ini adalah pengertian rasio keuangan menurut website ini. Nah, misalnya ini yang saya blok nih, kalian mau ambil, kalian masukkan keyword kalian untuk menjadi pengertian apa itu rasio keuangan. Sebagai latar belakang lah, gitu kan? Kayak proposal yang kalian kerjakan kemarin. Kalau kalian mengambil ini, masukkan keyword, kampus tidak mau terima. Tidak bisa kalian melanjutkan proposal kalian kalau kalian mau mengambil ini seperti ini. Pertama apa? Sumbernya unreliable, tidak bisa dipercaya.
Ekrut.com itu siapa? Gitu kan? Apakah dia ahli, pakar misalnya, peneliti, doktor, dosen, profesor? Kita tidak tahu. Beda dengan artikel Memfera tadi. Misalnya, ini kan analisis rasio keuangan nih. Mungkin Memfera ada membahas rasio keuangan itu apa sih? Kalau kita cari rasio, nah ini ada rasio. Kalau misalnya mau dipahami, jadi rasio keuangan itu merupakan analisis, salah satu metode analisis dalam menganalisis keuangan suatu birokrat misalnya. Ini masih bisa kalian pakai karena berdasarkan artikel ilmiah. Boleh kalian ambil, kalau yang minggu lalu tuh, yang di slide saya bilang misalnya ketika kalian menulis sesuatu, dalam kurung masukkan nama penulisnya. Jadi kalau kayak gini, misalnya kalian ambil nih satu kalimat ini, copy ke Word kalian, ke dalam tulisan kalian yang lain, terus di ujung kalimat ini kalian buka kurung, Maulina, 2019, tutup kurung. Itu baru boleh dan diakui oleh kampus. Dan semua perguruan tinggi lain pun gitu caranya. Jadi kita ngambil tulisannya berdasarkan artikel ilmiah satu, kemudian setelah kita ambil, kita cantumkan nama penulisnya, nama belakang penulisnya. Memfera, namanya Vera Maulina, kita tulis dalam kurung Maulina, 2019 tutup kurung. Setelah kalimat yang saya blok ini. Nah, begitu. Jadi, bedanya dengan yang tadi, yang ini kita tidak tahu ekrut.com itu siapa. Dan tidak bisa diandalkan. Kalau Memfera, nah, bentuk artikel atau tulisan ilmiah yang bisa kalian pakai untuk proyek akhir kalian, kayak begini kurang lebih modelnya. PDF, dia PDF, kemudian terstruktur rapi, ada judul, nama penulis, abstrak. Abstrak itu essence, intisari dari penelitian beliau. Kemudian ada nomor seriesnya, kemudian ada volume terbitannya. Kalau modelnya seperti ini, bisa kalian pakai. Nah, begitu. Sampai sini, ada yang mau tanyakan enggak? Belum, Sir. Lanjut. Oke. Nah, ini contoh. Memfera nih nulis kayak begini. Kayak yang tadi saya omongkan. Analisis kinerja keuangan, ini kan pengertian nih, adalah usaha mengidentifikasikan ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Ini bukan kata-kata Memfera. Ini kata-kata ULUM tahun 2012. Kenapa Memfera menuliskan nama ULUM tahun 2012 ini? Karena ini ada di dalam tulisannya artikelnya si ULUM. Memfera harus menyebutkan nama penulis aslinya. Kalau enggak gimana, Sir? Nah, itu yang dari dulu saya bilang bahwa itu namanya plagiasi. Plagiarisme. Kalian mengambil tulisan orang, kalian caplok, tapi enggak kalian bilang itu tulisan mereka, tapi kalian anggap itu tulisan sendiri. Itu namanya plagiarisme, dan itu sangat berbahaya dalam dunia akademis. 3 tahun yang lalu, mungkin saya pernah cerita, ada mahasiswa Poltek yang mengutip seperti itu, banyak, dia ngambil tulisan orang banyak, tapi dia tidak mencantumkan itu punya siapa. Dan dia mengklaim itu tulisan dia. Yang terjadi adalah ketahuan oleh Poltek, dan dia diskors 1 tahun. Dia lagi ngurus skripsi tuh, semester akhir, tinggal lulus. Tapi karena tulisannya itu caplok tulisan orang, dan tidak mencantumkan seperti ini, dia diskors 1 tahun. Jadi dia ngurus skripsi tahun depannya lagi, sama adik tingkatnya. Begitu. Dan itu terjadi. Maksud saya bukan menakut-nakuti, tapi di dalam dunia akademis, plagiarisme itu sangat haram lah sifatnya. Tidak boleh dilakukan sama sekali. Nah, gini, jadi gambarannya, ketika kalian nanti mau lulus dari Poltek, kalian kan bikin project tadi itu dari 5 itu, apapun projectnya,
Karena tulisan yang kalian bikin itu adalah academic writing, kalian tetap harus menulisnya model seperti ini. Mengutip perkataan orang. Karena, Sir, kalau kita nggak ngutip gimana, Sir? Coba lihat. Pengertian ini, analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan tersedia. Kira-kira, kalau misalnya saya lah yang nulis, kira-kira saya mampu nggak membuat pengertian seperti ini? Kan diragukan tuh oleh dosen misalnya. Dia cari ini kata-kata siapa sebenarnya? Oh, kata-kata orang lain. Ketahuan, saya yang kena nanti. Gitu. Begitu juga dengan kalian. Kalau kalian mau lulus nanti tuh, kalau kalian tidak mau mencantumkan nama orang aslinya dan ketahuan, habis. Itulah yang akan kita pelajari dalam academic writing. Nah, setiap dosen membuat ini. Jadi dengan metode penelitiannya dan lain-lain, lihat, ini ada metodologi penelitian. Kayak research method kemarin yang kalian pelajari itu, ada hasilnya. Dalam bentuk data angka, data narasi, gambar, grafis. Ini hasil penelitian Memfera. Nah, sampai nanti ke kesimpulannya. Jadi apa kesimpulan penelitian beliau? Bla 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 bla. Artikel model seperti inilah yang bisa kalian pakai. Jangan artikel, kita bilang ini artikel lepas ya lah. Mau dari blog, dari .com, situs-situs yang untrusted tadi, kita bilang artikel lepas. Sedangkan ini adalah artikel ilmiah. Jadi artikel ini bisa muncul ke internet nih, tidak gampang. Memfera harus meneliti dulu, kemudian Memfera harus menulis laporan ini, kemudian memasukkannya ke dalam jurnal. Belum tentu di jurnal itu diterima. Misalnya menurut pakar-pakar yang menganalisis jurnal itu ini tidak layak, tidak muncul. Nah, gitu. Nah, ini terjadi untuk semua dosen di Poltek dan semua dosen di seluruh dunia lah. Nah, misalnya kita lihat yang kedua atau yang ganteng sedikit tuh. Nih, misalnya. Nah, sama. Ini pun hasil semua penelitian saya nih. Nama jurnal yang tempat saya publikasikan. Dan seterusnya. Nah, tempat jurnalnya macam-macam. Ada yang basis jurnal itu ada yang di Pontianak, ada yang di Makassar, dan lain-lain. Yang terbaru tahun 2021 misalnya ini. Nah, ini ada artikelnya. PDF. Nah, kayak gini modelnya sama. Dalam bentuk PDF, ada nama jurnalnya, ada volume dan juga nomor keluarnya, ada nomor series ISSN-nya, itu baru boleh kalian pakai. Misalnya di sini, Octavia misalnya mau meneliti tentang, project akhirnya itu tentang bisnis plan misalnya, mau ngambil bisnis plan nih. Sama, proposalnya itu kan misalnya, Octavia mau merancang bisnis, anggaplah garment atau pakaian misalnya. Tetap harus ada proposal kan? Proposal itu adalah latar belakangnya. Kenapa misalnya pakaian itu perlu dikembangkan misalnya di Pontianak. Nah, misalnya Octavia mau mengangkat tentang pakaian yang mencerminkan kebudayaan suku-suku asli Pontianak misalnya. Nah, itu kan enggak ada tuh Octavia mempelajari sendiri tuh. Pasti Octavia misalnya buka referensi dari mana-mana gitu kan. Emang budaya di Pontianaknya apa aja gitu kan. Nah, kata-kata orang itu yang nanti akan kita pakai. Berarti harus dari sumber yang terpercaya. Nah, kalau yang ini, saya meneliti bersama Mem Francisca. Kami berdua. Sama tuh, ada abstraknya, abstrak itu essence, dan seterusnya ke bawah. Ada metodenya, bagaimana metode penelitian ini dilakukan, apa instrumennya, apa hasil temuannya, dan seterusnya. Nah, ini hasil penelitian saya. Nah, coba dilihat model penulisannya sama. Gini, ketika saya bilang bahwa
memberikan students sebuah tantangan yang tepat dan tugas yang bermakna bisa meningkatkan ketertarikan atau keterlibatan mereka dalam belajar. Ini bukan kata-kata saya. Ini adalah kata-kata Calvert dan Shin tahun 2015. Jadi saya mengutip kata-kata mereka, tapi saya harus mencantumkan nama mereka juga. Gitu. Itu baru tulisan ilmiah. Jadi itu bukan, kalau yang tadi artikel lepas tadi itu kan misalnya saya buat seorang, saya bilang rasio keuangan tuh adalah uang yang masuk akal misalnya. Itu versi saya nih. Bebas-bebas ya kan saya nuliskan. Cuman enggak ada yang memverifikasinya, benar enggak tulisan saya tuh. Tapi kalau artikel seperti ini, ketika masuk ke jurnal, dibaca dulu sama expertnya. Kalau ada yang salah, disuruh ubah. Gitu. Disuruh perbaiki. Makanya ini bisa dipakai untuk kalian menulis nanti. Nah, jadi dalam mencari, pertama paling sederhananya kalian buka Google Scholar lah. Di situ artikel-artikel ilmiah itu banyak. Dan itu yang bisa dipakai. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Setengah jam pertama ini saya mau mengenalkan ini dulu. Yes, go on. Nggak jadi. Sir, kalau misalnya nih, kan Sir juga ambil dari kutipan juga nih. Terus saya mau ambil kutipan yang Sir ambil dari kutipan lain gimana? Jadi saya pakainya kutipan, pakai punya Sir atau pakai punya orang lain itu? Orang yang Sir pakai. Got it. Yes. Itu namanya double quotation kalau dalam bahasa Inggris, atau kalau dalam bahasa Indonesia kutipan di dalam kutipan. Misalnya tadi tulisan saya ngambil dari Shin 2015. Kemudian Stefani mendownload PDF saya, artikel saya yang tadi, kemudian mengkutip perkataan saya tentang Shin tadi, gitu kan, yang dari Shin tadi. Berarti nanti tuh menulisnya itu kurang lebih gini. Menurut Shin 2015, di dalam Riyadi 2021, nah begitu modelnya. Atau kalau dalam bahasa Inggris, according to Shin, saya tuliskan di chat lah. According to Shin 2015, di dalam bentuk in, Riyadi 2021, giving appropriate bla 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 bla. Nah, mungkin begitu dia modelnya nanti. Menurut Shin yang ada di dalam Riyadi tahun 2021, nah gitu, kurang lebih begitu. Tapi ini nanti kita pelajari lebih dalam lah di pertemuan pertengahan atau akhir nanti. Karena pengutipan semodel gini sebisa mungkin itu dihindari. Tapi boleh. Nah, kalau misalnya simply said, pertanyaan Stefani tadi beginilah kurang lebih jawabnya. Jadi tetap dicantumkan dua sumbernya. Oke. Thank you. Next, ada yang mau tanyakan lagi? Nah, kalau di sini kalian lihat, saya misalnya meneliti bersama dosen yang lain. Ini Mem Francisca Wewarti. Saya berdua. Kemudian ini saya dengan Mem Yovita Angelina. Kemudian ini juga saya dengan Mem Yovita. Kemudian ini saya dengan Sermak Pika. Nah, begitu. Jadi dosen itu saling join untuk meneliti sesuatu. Dan ini wajib untuk dosen. Jadi kalau yang mau jadi dosen tuh, setiap tahun tuh harus meneliti yang kayak begini. Gitu. Harus diterbitkan juga, harus dipublikasikan. Nah, dari semua itu tadi, maksud saya adalah kalian harus kenal dulu sumber mana yang bisa kalian percaya untuk bisa dikutip. Jadi nggak bisa asal kutip sembarangan tuh nanti untuk proyek akhir kalian tuh, ya. Kemudian, now I would like to discuss about academic writing-nya. Materinya ada di folder di Edmodo.
Jadi kalau misalnya yang butuh materinya sendiri, nanti silakan buka Edmodo dalam foldernya. Nah, walaupun saya bahasnya agak lain sekarang, tapi kalau nanti ada pertanyaan tentang yang artikel ilmiah tadi, silakan tanya. No problem. Nah, yang akan kita pelajari setengah jam ke depan ini adalah struktur paragraf dan juga komponennya. Kemudian kata hubung antara setiap komponen tadi. Nah, paragraf. Kita bahas paragraf sekarang. Jadi, proyek akhir yang kalian buat nanti itu, kan dalam bentuk esai itu, panjang. Kan? Paragraf itu adalah salah satu komponen pembuat esainya, penyusun esainya. Kita tahu komponen terkecil dalam sebuah kalimat itu kan kata. Udah pernah mungkin kita bahas ini di semester lalu. Setelah kata, gabungan kata itu berubah menjadi apa dia? Membentuk apa gabungan kata? Frasa ya, Sir. Frasa atau phrase. Yes. Gabungan kata membentuk phrase. Phrase bergabung membentuk? Klausa, Sir. Yes, clause. Klausa bergabung membentuk kalimat. Gabungan kalimat itu membentuk paragraf. Paragraf bergabung membentuk menjadi esai. Nah, begitulah. Dan seterusnya. Esai menjadi tulisan, menjadi buku, jadi artikel, dan lain-lain. Jadi ada elemen sederhananya di dalam, walaupun unsur penyusunnya yang paling kecil dari kata tuh ada unsurnya lagi yang paling kecil lagi nanti. Tapi kita nggak bahas itu. But thank you. Udah masih ingat tentang itu. Jadi paragraf itu adalah bentuk dasar dalam sebuah tulisan akademis. Paragraf dengan struktur tulisan yang baik itu membantu pembaca untuk memahami tulisan kita. Nah, fokus saya itu tidak muluk-muluk sih sebenarnya dalam academic writing. Seberapa kalian menyatakan ide yang ada di otak kalian, dalam pikiran kalian, ke dalam bentuk tulisan, dan kemudian apakah dari pikiran kita itu, yang kita tulis, itu tuh bisa dipahami orang lain atau enggak dengan mudah. Kadang yang kita tulis tuh kacau balau. Nah, silakan dibaca paragraf ini dulu. Nanti akan saya tanya. Ini paragraf dengan judul, paragraf pertama dari esai dengan judul Should Home Ownership be Encouraged? Haruskah kepemilikan rumah itu didukung? The rate of home ownership varies widely across the developed world. Tingkat kepemilikan rumah bervariasi di seluruh dunia. Jerman, sebagai contoh, memiliki tingkat terendah, yaitu 42%. Sementara Spanyol, 2 kali lipatnya, 85%. Nah, baik Amerika maupun Inggris memiliki tingkat yang sama, yaitu sekitar 70%. Alasan untuk perbedaan ini lebih kepada unsur budaya dan juga sejarahnya ketimbang ekonominya. Karena tingkat kepemilikan yang tinggi itu ditemukan baik di negara kaya maupun miskin. Sepertinya tidak ada hubungan pasti antara kesejahteraan sebuah negara dan jumlah kepemilikan rumah. Itu artinya satu paragraf ini. Jadi dia mau bilang bahwa tingkat kepemilikan rumah seluruh dunia itu berbeda dan tidak ada hubungan antara kemakmuran kesejahteraan sebuah negara dengan jumlah kepemilikan rumahnya. Nah, dari paragraf ini begini. Struktur ini struktur standar yang bisa dibilang lumayan bagus lah dalam sebuah paragraf.
Nggak usah stres benar, Des. Santai ya. Memang udah malam sih, ngantuk memang. Tapi harus semangat lah kalau bisa. Demi hari Jumat yang cerah. Ya. Kita belajar di hari Selasa ini demi masa depan Jumat kita yang cerah. Weekend Jumat tuh kan. Kalau mak terekam pula nih. Nah, lewat. Ini strukturnya. Coba dipahami dulu. Topic sentence, paragraf yang tadi ya, ini sama paragrafnya, isi kalimatnya sama dengan di dalam tabel ini. Topik sentence-nya ini, contoh 1, contoh 2, alasan, dan juga kesimpulan. Ada yang ingat topik sentence itu apa? Apa, Evelyn? Kalimat utamanya, Sir. Apa topiknya? Intinya. Ide pokok. Yes, thank you. Ya, ide utamanya lah. Jadi begini, makanya tadi saya bilang, mau saya di dalam academic writing ini tidak muluk-muluk. Kalian nulis pandai, bisa. Pakai Google Translate, maju. Kan? Pakai yang lain-lain, mantap pokoknya. Tulisan tuh nampak keren, tapi tuh keutuhan ide sebuah paragraf itu yang kadang kita kurang menguasai. Karena kita bukan native speaker kan. Kita tidak menguasai bahasa ini. Kita nebak-nebak ya. Dan itu pun karena tugas disuruh dosen, kan itu. Saya pun paham gitu juga. Saya pun sama juga waktu kuliah dulu. Tapi gini, kita lihat. Topik sentence, ide pokok, itu biasanya lazimnya di awal paragraf. Jadi, setelah kalimat ini, semua kalimat di bawahnya itu harus membahas yang berhubungan dengan kalimat yang pertama. Tidak boleh melenceng. Tingkat kepemilikan rumah bervariasi di seluruh dunia. Itu ide pokoknya. Jadi satu paragraf ini akan membahas perbedaan atau variasi-variasi tingkat kepemilikan rumah di seluruh dunia. Makanya bisa dilihat di kalimat keduanya, example one, dia ngasih contoh Jerman. Di Jerman tuh rendah katanya, 42% ya. Kalau di Spanyol lebih tinggi, 2 kali lipatnya, 85%. Dia membahas dua negara ini sebagai bagian dari ide pokoknya di topik sentence tuh. Example 2 juga, di Amerika dan Inggris begini. Kemudian yang reason. Alasan terjadi perbedaan ini nih, katanya, lebih pada nilai atau unsur budaya dan juga sejarah ketimbang ekonomi. Kesimpulannya, tidak ada hubungannya antara kesejahteraan sebuah negara dengan tingkat kepemilikan rumah. Nah, 4 kalimat ini, itu semua berkaitan dengan kalimat yang pertama. Kadang gini, kita sebagai mahasiswa tuh main campur aduk aja. Oke, kita dapat nih ide pokoknya, kita membahas ini. Misalnya anggaplah sama ya ide pokoknya ini. Tingkat kepemilikan rumah di seluruh dunia itu berbeda. Dan ini kita bahas nih, example 1. Contoh, di Jerman, di Spanyol begini. Di example 2, Inggris dan Amerika begini. Reason, nah mungkin kesalahannya tuh kita gini. Di Indonesia, misalnya kita bilang, tingkat kepemilikan rumah tergolong tinggi karena administrasi pengurusan sertifikat rumah di BPN termasuk gampang. Nah, misalnya itu reason kita tuh. Di Indonesia, tingkat kepemilikan rumah tinggi karena administrasi pengurusan balik nama tanah misalnya, atau jual beli tanah atau rumah di BPN itu gampang. Nah, kalau kita udah masukkan BPN di situ, itu udah melenceng dah tuh dari ide pokok di paragraf utamanya, di kalimat utamanya, topik sentence-nya. Kadang kita sebagai penulis tidak sadar bahwa kita tuh udah melenceng. Misalnya ide pokok ini kita membahas tentang harga beras yang mahal, tiba-tiba di dalam paragraf itu kita bilang minyak tuh hilang di Mitramat tuh misalnya. Gitu. Kadang tuh suka nggak nyambung seorang. Dan kadang kita nggak sadar. Ngapa bisa nggak sadar? Karena ketika kalian nulis, itu udah dekat deadline. Misalnya ada tugas tuh buat proposal tuh risk method. Main kumpul ya kan? Udah dekat deadline tuh kumpul ya. Tak dibaca gitu. Nah, maksud saya, kemungkinan untuk mata kuliah ini kita akan membetulkan aja. Mungkin kalau kalian baca sama nih, misalnya kalau kalian sekarang buka
Instagram kalian, story kalian 2 tahun yang lalu, alainya bukan main kan. Malu kalian lihat story kalian tuh kan. Apalagi ada tulisan, ada captionnya tuh. Tak, ngapa aku macam gini ini dulu nih, malu gitu kan. Sama. Mungkin kalau kita buka tulisan kalian di awal semester kemarin, alamak, meramputnya gitu kan. Makanya maksud saya, struktur ini, jadi ada ide pokok, penjelas, contoh, dan kesimpulan. Itu udah bentuk standarnya satu paragraf itu bagus. Dah. Pertanyaannya, apakah tulisan kalian dalam paragrafnya kayak begini enggak kemarin tuh? Nah gitu, Ja. Kalau belum, kita belajar untuk memperbaikinya. Ngapa pula? Karena nanti kalian mau lulus, proposal project kalian tuh, misalnya lah 15 halaman ya. Satu halaman tuh 4 paragraf lah, kayak begini nih. 4 kali 15, 60 paragraf. 60 paragraf kalian tuh, kalau ancur lebur tuh, pening penguji bacanya tuh. Belum kalian sidang tuh, udah nilai rendah dah. Tuh. Proposalnya, laporan akhirnya, anggaplah 30 halaman. 30 halaman, setiap halaman tuh 4 paragraf kayak begini. 120 paragraf. Kalau tulisan kalian kacau balau, meramput, susah. Ada kemungkinan disuruh sidang ulang. Nah, gitu. Sidang ulang tuh macam mana, Sar? Hari ini kalian sidang, pengujinya Mem Francisca misalnya, sama Sir Sugi. Aduh, saya tidak bisa baca tulisan kamu. Kok tulisan kamu kayak begini sih? Katanya. Kamu perbaiki dulu lah ya. Kita sidang ulang lagi bulan depan. Katanya. Tinggal sidang ulang ya. Di malunya tuh. Kawan tuh udah nunggu dah dengan selendang, dengan buket segala macam depan pintu tuh kan. Suruh sidang ulang. Apa enggak balik kawan tuh? Gitu. Jadi sekali lagi saya tekankan, yang butuh ini, academic writing ini, kalian. Enggak belajar, enggak apa-apa. Tapi kalau sidang ulang, jangan salahkan saya. Gitu. Ada geser yang macam gitu? Ada. Tak usah khawatir. Tahun kemarin ada geser? Ada. Tahun ini kemungkinan ada. Tahun kita nanti, jangan tanya. Kalau belajar ini tak betul, mungkin lebih dari 1 orang. 2 tahun yang lalu, sama enggak? Cowok malah. Udah sidang lah. Tinggal pakai selendang ya gitu. Kawan itu 5 orang dah nunggu depan pintu rumahnya. Mem Francisca pembimbing satunya kalau salah. Servisan pengujinya. Sidang ulang bulan depan. Baliklah kawannya bawa selendang tuh. Kan berat ya tuh. Enggak menakut-nakuti sih. Lewat lah. Oke. Oh, mau lupa saya. Direkam pula nih. Nah, kalau kayak gini. Irfandi. Nomor 1 apa jawabannya, Irfandi? Ada nggak Irfandi ya? Yes. Jadi nomor 1, ada berapa topik di dalam satu paragraf, Irfandi? 1, Sir. Letaknya di mana lah, Irfandi? Di awal, di tengah, atau di akhir? Di awal. Alright, thank you. Antonio? Nomor 2, Antonio? Benar, Sir. Berdasarkan contoh paragraf tadi, kira-kira panjang sebuah paragraf tuh seberapa panjang lah, Antonio? Ini tadi. Bebas sih, Sir. Yang penting ada topiknya. Topik. Hidayat. Ke. Cindy Laurencia, mungkin bisa bantu Antonio tadi.
Satu paragraf tuh seberapa panjang lah bagusnya? 4-5 kalimat, Sir, biasanya. Oke. Alright. Good. Thank you. Thank you. Yes. Mungkin semester lalu saya pernah bilang paling singkat itu 3 kalimat. Standarnya 5 lah. 4-5. Kata hubung apa yang dipakai di paragraf tadi yang bisa kalian temukan? Siapapun lah. Anyone would like to say something? Kata hubung. Comma and full stop, sir. Apa? Comma and full stop. Oke. Thank you. Yang lain? While, Apa? while While. Di mana tuh? at 42%, while in Spain, Ah, yes. While. Right. Good. Thank you. Sorry. Calvin atau Calvin? Calvin, sir. Calvin ya? Ya. Oke, thank you Calvin. While. Nah, yang tanya itu adalah kata hubung ya. Kata hubung. While, apalagi? For instance, kemudian since, itu kata hubung. Both, and, itu juga kata hubung. Nah, penting nggak dalam sebuah paragraf pakai kata hubung? Penting. Kebetulan kan kalian sekarang kan ada mata kuliah grammar ya, atau structure, lupa saya. Siapa dosennya? Ma'am Yovita, grammar. Oke. Nah, nanti coba dipelajari tuh atau nanya beliau dengan lebih detail, lebih dalam tentang kata hubung. Karena ketika kalian mau lulus nanti bikin paragraf yang tadi ada 120 paragraf tuh, kalau kita tidak pakai kata hubung, jelek tulisan kita. Kurang nyambung idenya. Nah, kayak komponen ini tadi, kalau kita bisa memecahnya, oh ini kalimat pertama ini topic sentence, ide pokoknya. Kemudian kalimat kedua dan ketiga itu contoh. Kalimat keempat itu alasan. Kalimat terakhir itu kesimpulannya. Jadi kalau kita bisa memecah komponen paragraf tadi, enak kita menyusunnya nanti, menyusun ulang paragrafnya. Nah, next, coba sekilas jalan, nggak usah 5 menit lah. Ini supporting point 1, point 2, supporting 3, example, main reason, dan topik, itu coba dicari dari paragraf ini. Coba dibaca dulu. Ini sambungan dari cerita yang tadi, nih. Paragraf yang tadi itu, nah ini sambungannya. Di situ saya udah kasih bahwa ini adalah supporting point 1. Cari topik, main reason, example, supporting point 2, supporting point 3-nya. Dari ini. Kalimat pertama itu apa? Anyone? Tebak-tebak, tidak berhadiah aja. Nggak, salah pun tidak apa-apa lah. Despite this, terlepas dari hal ini, banyak negara yang mendorong pertumbuhan kepemilikan rumah. Irlandia dan Spanyol, contohnya, memberikan bantuan bla 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 untuk pajak penghasilan. It is widely believed, hal ini diyakini oleh masyarakat luas bahwa memiliki rumah memiliki manfaat sosial maupun ekonomisnya.
Trisela, kalimat pertama apa Trisela? Apa? Main idea. Main idea-nya. Yes. Topik. Kalau dalam bahasa yang tadi itu topiknya. Kalau kalimat yang kedua apa? Ada yang bisa jawab? Example bukan, Sir? Example, yes. For instance, itu artinya contoh. Jadi, ini nih, dia masih melanjutkan paragraf yang tadi itu. Ide pokok di paragraf ini adalah bahwa banyak negara mendorong pertumbuhan kepemilikan rumah. Irlandia dan Spanyol contohnya. Ini example. Mereka memberikan bantuan untuk pajak dan lain-lain, pajak penghasilan. Kalimat ketiga, apa tuh? Ada yang tahu? Kalau dari susunan yang tadi, itu termasuk apa? It is widely believed, hal ini diyakini oleh masyarakat luas bahwa memiliki rumah memiliki manfaat sosial dan juga ekonominya. Ini termasuk apa? Main reason-nya ya? Main reason. Yes, main reason-nya. Jadi ini kalimat pertama itu topik sentence-nya, ide pokoknya. Setelah ide pokok, dia kasih contoh dulu. Begini contohnya. Nah, alasan hal ini terjadi itu karena alasan apa? Alasan bahwa banyak negara mendorong pertumbuhan kepemilikan rumah tuh karena mereka tuh meyakini kalau memiliki rumah tuh memiliki manfaat sosial dan juga ekonominya. Nah, sisanya supporting point 1, supporting point 2, supporting point 3. Nah, kalau ini ada 6 kalimat, gitu kan? Nah, komponen ini dah termasuk standar juga kalimat yang bagus atau paragraf yang bagus. Nah. Sisanya membaca seorang jalan ya. Nah, I think itu saja materi saya, tidak banyak. Maksud saya begini, ini masih pengenalan bentuk academic writing yang diinginkan oleh kampus untuk kalian lulus itu kayak begitu tadi modelnya. Nah, yang sudah kalian tulis, nah nanti mungkin itu yang akan kita permak lah. Kita buat sesuai dengan kaidah penulisan yang diinginkan oleh kampus. Kan minggu lalu saya ada jelaskan tentang list bacaan nomor 6 dan nomor 9, panduan penulisan proyek akhir sama panduan pengutipan. Nah, nanti kita akan belajar di situ lebih banyak. Kayak yang tadi ditanyakan tentang tata cara pengutipan tadi. Gitu sih. Sampai sini ada yang mau tanyakan? No. Berarti itu saja.